saya juga sering mendapatkan, bahkan anggota saya sendiri, setiap ada penangkapan, dia sisihkan sebagian untuk dia hisap-hisap sendiri dan sebagainya. Maksud saudara membuat itu apa? Ini kan antara pimpinan yang serius dan bawahan yang serius. Maksud saudara, saya minta saudara jujur sekali. Maksudnya apa itu? Pertama, maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itu latar belakangnya yang apakah dia bermain-main atau tidak, seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Karena fakta di lapangan saya juga sering mendapatkan, bahkan anggota saya sendiri, setiap ada penangkapan dia sisihkan sebagian untuk dia hisap-hisap sendiri dan sebagainya. Demikian latar belakangnya yang Direktur Lemkapi Edi Hasibuan mengaku terkejut saat mendengar Teddy Minahasa memerintahkan anak buah menyisakan narkoba. Setiap barang bukti yang disita dan bisa dibayangkan untuk penyitaan saja sebetulnya itu sangat teliti ya, sangat sangat betul-betul diperiksa betul ya, dari ukurannya, dari jenisnya, kemudian seluruh barang bukti itu nanti akan disimpan di dalam satu, kalau nggak salah di kepolisian itu udah disiapkan namanya lemari besi ya. Dan setiap barang bukti itu ditaruh di situ. Ada direktur petahti namanya, barang bukti ya. Jadi penyidik sini tidak boleh memegang daripada barang bukti tadi ya. Saya kemarin sampai agak terkejut juga ketika misalnya TM di dalam persidangan menyampaikan bahwasanya ada perintah akan menyisakan katanya narkoba, kemudian sabu-sabu tadi untuk, ada juga saya dengar tadi kemarin itu untuk apa ya, untuk anggota atau siapa ya? Betul. Pengakuan Dodi ya. Ya, kurang lebih kita sebutnya dibagi-bagi untuk anak buah katanya, kan kira-kira gitu. Itu tidak boleh terjadi, Pak Bayu dan juga para masalah, tidak boleh terjadi. Ada barang bukti, kemudian setiap barang bukti berapa yang masuk, kemudian itu juga nanti sampai ke pengadilan itu harus segitu. Barangnya pun tidak boleh diganti ya. Itu aturan. Jadi kalau misalnya ada misalnya barang bukti mau disisihkan, itu tidak boleh ya. Kalau misalnya kemarin ada pengakuan TM bahwasanya itu biasa terjadi, tidak boleh demikian. Tidak ada yang namanya penyisahan barang bukti, tidak boleh terjadi ya. Karena memang semua barang bukti harus aman di dalam dan kemudian disimpan secara baik, dan nanti itu akan dimusnahkan ketika ada bersama-sama dengan para instansi terkait. Misalnya seperti jaksa hadir ya. Kemudian ada masyarakat juga melihat ya. Semua nanti barang bukti itu akan diperlihatkan, kemudian akan diuji ya, apakah betul itu adalah sabu-sabu atau narkoba. Dan itu sangat teliti betul ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, kemarin saya sampai dengar dari kawan-kawan penyidik di narkoba, sampai disebutkan bahwasanya narkoba tadi boleh biasa disisihkan sebagai, saya kira tidak boleh ya. Tidak ada, hanya polisi nakal yang melakukan itu. Kalau misalnya dia melakukan itu berarti dia telah melakukan penyalahgunaan kewenangan. Itu tidak boleh. Itu adalah merupakan pelanggaran hukum yang ada kalau memang itu terjadi di kepolisian. Tentu saja ya, saya kira memang apa yang terjadi pada kasus TM ini ya, tentu ini tadi saya sampaikan, ini harus menjadi momentum untuk bersih-bersih Polri ya. Kita lihat Bapak Kapolri sangat keras dalam ini ya. Beliau terus melakukan pembenahan, tidak pernah ragu untuk menindak anggota, bahkan sekelas misalnya Perdi Sambo pun kemarin langsung dilakukan pemberhentian yang tidak hormat. Karena kenapa? Karena memang apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah telah menurunkan harkat martabat Polri dan citra Polri di tengah masyarakat. Bisa dibayangkan gara-gara kasus itu kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi turun drastis, termasuk juga TM ini ya. Ini dampaknya di kepolisian adalah ada penurunan terhadap trust penanganan terhadap narkoba di kepolisian. Gara-gara ini bisa juga tentunya kalau kita lihat itu sangat menurunkan citra Polri ya. Tentu ini berdampak tidak bagus terhadap Polri, apa yang terjadi yang dilakukan oleh TM saat ini bersama seluruh para anggota-anggotanya ya, termasuk juga saya kira Dodi ya. Dodi juga saya tahu betul ini karena ini adalah saya kenal baik ya. Juga saya kira tidak pernah terbayangkan buat saya ya mau atau mungkin terlibat di dalam kasus ini, karena saya tahu betul saya pernah ngasih penghargaan presisi sama yang bersangkutan ya untuk memberikan motivasi kepada seluruh jajaran Polri ya.
tapi ternyata ada kasus seperti ini ya. Dan ini betul-betul di luar dugaan saya sebagai mitra Polri di dalam hal memantau kinerja Polri di seluruh Indonesia. Ini memahami menjaga status quo dari keberadaan barang bukti itu ya, bahwa barang bukti ya usah hilang atau digunakan malah untuk kepentingan pribadi. Itu kan pakem awal. Kemudian juga penyidik siapapun yang diberi kewenangan oleh undang-undang tentunya harus mendasarkan perilakunya, pedomannya adalah aturan undang-undang itu sendiri. Jangan above the law dia ya, jangan di atas itu sendiri. Kalau itu yang dilakukan, maka ini yang terjadi. Proses-proses hukum semacam ini yang akan berjalan begitu ya. Terkait dengan pendalaman bukti-bukti baru atau fakta-fakta yang mencengangkan di persidangan, ini kita kembalikan juga kepada jaksa ya. Jaksa untuk concern terhadap isu-isu baru itu, atau ya hanya fokus pada dakwaannya saja. Nah ini kan tugas untuk membuktikan dan juga mencatat perkembangan kasus ini. Untuk membuktikan hal-hal lain di luar dari itu juga sebenarnya masih ada di domainnya jaksa menurut saya. Jadi kita akan lihat nanti Mas Bayu, kita belum bisa memastikan karena fakta itu sesuatu hal yang tidak boleh dikesampingkan, tapi juga menjadi acuan ya, karena acuan awalnya adalah pasti dasarnya pedomannya adalah dakwaan di awal, karena dakwaan itulah yang melingkupi, yang kemudian membatasi ke arah mana tujuan pembuktian ke depan ini, baik oleh jaksa penuntut umum maupun bagi kuasa hukum, karena kuasa hukum pedoman pembelaannya pasti adalah dakwaan juga Mas Bayu, tidak di luar dari dakwaan, sehingga dia tidak perlu juga membuktikan hal-hal di luar itu. Tapi kalau ada dakwaan tentunya kadang disampaikan. Itu yang suka disebut tidak berhubungan dengan perkara persidangan ini, kira-kira begitu kalau menurut penasihat hukum ya Mas Heri. Itu yang kemudian, karena itu kalau ditelusuri, kalaupun pada ujungnya benar nanti, itu tentu akan memberatkan yang bersangkutan kan, bahkan mungkin bisa tadi hal baru yang dihadapi dari persoalan hukum lagi. Jadi pahami dari segi posisi tadi ya. Sehingga walaupun ada saksi yang ngomong begini, dia juga terdakwa, dia juga menikmati uangnya kan begitu. Itu kan yang dikomunikasikan, sehingga seakan-akan keterangan kualitas kesaksian orang itu ya tidak bisa dipercaya, karena saksi itu kan menyampaikan sesuatu terhadap apa yang dilihat, dengar dan alami. Nah, berkaitan dengan informasi yang dia sampaikan, keterangan yang dia sampaikan di muka sidang, itu akan ditakar apakah bisa dipercaya, layak dipercaya, punya nilai kekuatan pembuktian, kebenaran, kan begitu. Nah ini yang kemudian jadi persoalan lain ketika ada keterangan-keterangan baru di dalam persidangan. Nah ini ada posisi ruang yang bebas untuk menentukan apakah ini perlu didalami atau tidak. Kalau memang ini mengklirkan benar, ya bisa jadi ini jadi bahan isu yang kemudian bisa dinilai oleh jaksa ya dalam perkara. Tapi kalau tidak ya kembali lagi kepada keputusan dari pihak tersebut begitu ya, yang berwenang lah, saya kata begitu.